Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Sulandari. Saya merupakan mahasiswa dari program studi keperawatan Diploma 3, Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang dari Kebutuhan Tubuh pada Nyonya S dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Desa Karanganyar, Banjarnegara. Sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada penguji satu saya, Ibu Adi Ratna Sekarsiwi, penguji kedua saya, Bapak Made Suandika, dan penguji ketiga saya, Ibu Indri Heri Susanti. Untuk yang pertama ada bab 1, untuk definisi dari diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit kronis serius yang disebabkan karena pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Insulin sendiri merupakan hormon yang mengatur glukosa atau gula darah, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Diabetes merupakan penyakit kesehatan masyarakat yang penting, menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh pemimpin dunia. Jumlah kasus-kasus dan prevalensi diabetes terus meningkat selama beberapa dekade terakhir menurut World Health Organization Global Report 2016. Penyakit DM juga dikenal dengan penyakit yang berhubungan dengan asupan makanan, baik sebagai faktor penyebab maupun pengobatan. Asupan makanan yang berlebihan merupakan faktor risiko pertama yang diketahui menyebabkan diabetes mellitus. Asupan makanan tersebut yaitu meliputi karbohidrat, lemak, protein, dan energi. Semakin berlebihan asupan makanan, semakin besar kemungkinan terjangkit penyakit diabetes mellitus menurut Linder 2011. Faktor penyebab diabetes mellitus tipe 2 seringkali dikarenakan obesitas, ditandai dengan kelebihan berat badan yang banyaknya lebih dari 20% berat badan ideal. Pada penderita obesitas mengalami kekebalan insulin, sehingga organ pankreasnya harus bekerja lebih keras guna untuk memproduksi insulin, walaupun jumlahnya tidak cukup untuk menjaga glukosa agar tetap berada pada kadar normal di dalam darah menurut Safira 2018. Selanjutnya ada prevalensi DM. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau World Health Organization pada tahun 2016 menunjukkan jumlah penderita diabetes mellitus sekitar 200 juta jiwa dan diprediksikan akan meningkat 2 kali 366 juta jiwa tahun 2030. Berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF, tingkat prevalensi global penderita DM pada tahun 2013 sebesar 8,4% dari populasi penduduk dunia dan mengalami peningkatan 382 kasus pada tahun 2015. Prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Hasil Rinkesdas 2018 meningkat menjadi 2% menurut Rinkesdas 2018, dan prevalensi untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,9%. Menurut Kemenkes RI 2014, jumlah kasus DM tipe 2 di Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 99.646 kasus. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada Nyonya S dengan diabetes mellitus tipe 2 di Desa Karanganyar, Banjarnegara. Selanjutnya untuk tujuan, yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Untuk manfaat, yang pertama bagi masyarakat khususnya responden dan keluarga, yang kedua bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, dan yang ketiga bagi penulis. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Untuk definisi dari penyakit diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolik yang berlangsung kronik di mana penderita tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin secara efektif sehingga terjadi peningkatan gula di dalam darah menurut Atun 2010. Klasifikasi DM ada 4. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 disebabkan karena faktor genetik dan faktor imunologi. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena usia, obesitas, dan riwayat keluarga. Yang ketiga, diabetes gestasional atau diabetes yang sering terjadi pada ibu hamil yang mengalami kekebalan insulin. Kemudian diabetes insipidus yang terjadi karena adanya kelainan pada ginjal. Tanda dan gejala penyakit diabetes, yang pertama ada poliuria atau sering kencing, kemudian ada polidipsi, rasa haus yang berlebihan, kemudian polifagi, banyak makan. Selanjutnya ada kulit kering, lesi atau luka yang sulit sembuh, sakit kepala, mengantuk, gangguan aktivitas, kemudian ada kram pada otot. Selanjutnya ada gangguan penglihatan atau penglihatannya kabur, kesemutan atau kebas, kemudian ada gangguan rasa nyaman dan nyeri, ada mual, diare, dan konstipasi. Pemeriksaan penunjang pada penyakit DM yang pertama yaitu dengan cara tes kadar glukosa darah, yang kedua tes laboratorium DM.
Untuk komplikasi ada komplikasi akut dan komplikasi kronik. Komplikasi akut meliputi hipoglikemia, kemudian ada ketoasidosis diabetes (KAD). Yang ketiga ada sindrom non-ketotik hiperromsolar hiperglikemik atau SNH. Komplikasi kronik ada penyakit makrovaskuler yaitu pembuluh darah besar, penyakit mikrovaskuler pembuluh darah kecil, dan penyakit neuropatik. Untuk penata laksanaan penyakit diabetes mellitus, yang pertama penata laksanaan rencana makan pada penyakit diabetes mellitus, kemudian perawatan luka, obat hipoglikemik oral atau OHO, latihan jasmani, monitoring glukosa darah, dan yang terakhir ada edukasi. Bab 3 mengenai metode studi kasus. Yang pertama ada rancangan studi kasus menggunakan studi kasus deskriptif. Untuk subjek studi kasusnya yaitu Nyonya S dengan diabetes mellitus tipe 2 di Desa Karanganyar, Banjarnegara. Untuk fokus studi kasusnya yaitu asuhan keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada Nyonya S dengan diabetes mellitus tipe 2 di Desa Karanganyar, Banjarnegara. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu dengan anamnesa, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya untuk etika studi kasusnya ada prinsip manfaat, prinsip menghargai hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama biodata pasien yaitu nama Nyonya S, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Keluhan utama pada Nyonya S ini yaitu pasien mengatakan lemas dan pusing. Pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran pasien komposmetis dengan nilai ACE 4, motorik 6, verbal 5, TTV, tekanan darah pasien 150/106 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, kemudian nadi 63 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh lemas dan pusing. Riwayat penyakit dahulu, keluarga pasien mengatakan 5 tahun yang lalu pasien pernah mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan ada yang memiliki penyakit yang sama yaitu almarhumah ibu pasien menderita penyakit yang sama yaitu diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan pengkajian yang diperoleh bahwa keluhan utama pasien mengatakan lemas dan pusing selama sakit, nafsu makan pasien menurun dan hanya menghabiskan setengah porsi makanan yang disediakan yaitu sekitar 4 sendok makan. Kemudian selama pasien dikaji ditemukan rambut pasien rontok, bibir pasien pecah-pecah, membran mukosa pasien kering dan pucat, kemudian pasien terlihat lemas, ada nyeri tekan pada abdomen. Vital sign dan pengukuran antropometri didapatkan hasil tekanan darah 150/106 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 63 kali per menit, dan pernafasan 20 kali per menit, berat badan 45 kg, tinggi badan 157 cm, lingkar lengan atas 20 cm sehingga didapatkan nilai indeks massa tubuh 18,29, di mana angka tersebut masuk ke dalam kategori berat badan kurang. Kemudian bising usus 10 kali per menit dan gula darah sewaktu 200 mgdl. Dari data-data yang didapatkan muncul diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis ketidakmampuan mencerna makanan. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik menurut Hetman 2018. Kebutuhan nutrisi bagi tubuh merupakan suatu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia yang sangat vital. Nutrisi sendiri merupakan sumber energi untuk segala aktivitas dalam sistem tubuh. Sumber nutrisi dalam tubuh berasal dari dalam tubuh sendiri seperti glikogen yang terdapat pada otot dan hati, ataupun protein dan lemak dalam jaringan, dan sumber lain yang berasal dari luar tubuh seperti yang sehari-hari dimakan oleh manusia, menurut Susanto dan Fitriana 2017. Selanjutnya intervensi keperawatan, rencana keperawatan untuk mengatasi diagnosis ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, diantaranya terapi nutrisi 1120. Yang pertama, monitor intake makanan atau cairan dan hitung masukan kalori per hari sesuai kebutuhan. Kemudian monitor instruksi diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien per hari sesuai kebutuhan. Yang ketiga, lengkapi pengkajian nutrisi sesuai kebutuhan. Yang keempat, bantu pasien untuk duduk sebelum makan dan minum. Yang kelima, ciptakan lingkungan yang membuat suasana menyenangkan dan menenangkan. Yang keenam, berikan perawatan mulut sebelum makan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, rujuk untuk mendapatkan pendidikan kesehatan terkait diet dan perencanaan diet sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, berikan nutrisi yang dibutuhkan sesuai batas diet yang dianjurkan. Yang kesembilan,
Tentukan jumlah kalori dan tipe nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dengan berkolaborasi dengan ahli gizi sesuai kebutuhan. Dan yang ke-10, berikan pasien dan keluarga contoh tertulis mengenai diet yang dianjurkan. Untuk implementasi keperawatan, pada hari pertama, implementasi yang dilakukan pada tanggal 5 April 2021 telah dilakukan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Yang pertama, menanyakan keluhan pasien, kemudian memonitor tanda-tanda vital, kemudian mengecek gula darah sewaktu, kemudian yang keempat, menghitung antropometri. Yang keenam, memonitor instruksi diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tubuh pasien per hari sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, memberikan nutrisi yang dibutuhkan sesuai batas diet yang dianjurkan. Dan yang kedelapan, memberikan pasien dan keluarga contoh tertulis mengenai diet yang dianjurkan. Pada hari kedua, implementasi yang dilakukan pada tanggal 6 April 2021 telah dilakukan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Yang pertama, memonitor tanda-tanda vital. Yang kedua, mengecek gula darah sewaktu. Yang ketiga, menghitung antropometri. Yang keempat, melengkapi pengkajian nutrisi. Yang kelima, memonitor instruksi diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien per hari sesuai kebutuhan. Hari ketiga, implementasi yang dilakukan pada tanggal 7 April 2021 telah dilakukan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Yang pertama, memonitor tanda-tanda vital. Yang kedua, mengecek gula darah sewaktu. Yang ketiga, menghitung antropometri. Yang keempat, melengkapi pengkajian nutrisi. Yang kelima, memonitor instruksi diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien per hari sesuai kebutuhan. Evaluasi keperawatan. Evaluasi hari pertama untuk masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis, ketidakmampuan mencerna makanan belum teratasi. Dengan data subjektif, pasien mengatakan pusing dan lemas, dan pasien mengatakan mengerti dengan edukasi yang diberikan. Kemudian data objektif didapatkan hasil rambut pasien rontok, bibir pecah-pecah, membran mukosa kering, wajah terlihat pucat dan lemas, dengan tekanan darah 150/106 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 63 kali per menit, dan pernafasan 20 kali per menit. Berat badan 45 kg, tinggi badan 157 cm, lingkar lengan atas 20 cm. Nilai IMT-nya atau indeks massa tubuh 18,29 yang masuk ke dalam kategori berat badan kurang. Bising usus 10 kali per menit, GTS 200 mgdl. Evaluasi hari kedua untuk masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis, ketidakmampuan mencerna makanan belum teratasi. Dengan data subjektif, pasien mengatakan masih merasa sedikit pusing. Pasien sudah melakukan diet sesuai yang dianjurkan dan menunjukkan isi piring yang akan dimakan. Data objektif didapatkan hasil bibir pasien masih pecah-pecah, masih terlihat lemas, dengan tekanan darah 145/100 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 62 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, berat badan 45 kg, tinggi badan 157 cm, lingkar lengan atas 20 cm, indeks massa tubuh nilainya 18,29 atau berat badan kurang, bising usus 10 kali per menit, dan gula darah sewaktu 220 mgdl. Evaluasi yang dilakukan pada hari ketiga untuk masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis, ketidakmampuan mencerna makanan belum teratasi. Dengan data subjektif, pasien mengatakan sudah tidak pusing dan masih sedikit lemas. Untuk data objektif didapatkan hasil pasien terlihat sedang beristirahat dengan tekanan darah 150/100 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 63 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, berat badan 45 kg, tinggi badan 157 cm, lingkar lengan atas atau lila 20 cm, dengan nilai indeks massa tubuh yaitu 18,29, di mana kategori tersebut masuk ke dalam berat badan kurang, bising usus 10 kali per menit, dan gula darah sewaktu pasien yaitu 200 mgdl. Yang terakhir, bab 5 penutup, ada kesimpulan meliputi pengkajian. Penulis telah melakukan pengkajian pada pasien dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Kemudian diagnosa keperawatan. Pada tahap penegakan diagnosa keperawatan, penulis mengambil data dari analisa data yang diperoleh melalui pengkajian prioritas masalah yang muncul pada pasien dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Intervensi keperawatan dilakukan sesuai dengan masalah yang timbul. Penulis melakukan intervensi sesuai dengan Nursing Intervention Classification atau NIC. Untuk implementasi keperawatan, tindakan keperawatan dilakukan selama 3 hari, dan dalam melakukan setiap intervensi tindakan yang direncanakan,
Penulis memantau dan mencatat respon pasien terhadap keperawatan yang telah ada. Untuk evaluasi keperawatan, pada tahap ini penulis sesuai kriteria tujuan, penulis melakukan tindakan evaluasi keperawatan untuk menilai tingkat keberhasilan dari intervensi tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah kesehatan pasien. Selanjutnya ada saran, yang pertama bagi penulis dan yang kedua bagi masyarakat atau responden. Demikian presentasi karya tulis ilmiah saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya menyadari masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.